Baik, bagaimana kalau kita minta teman-teman yang bertanya? Kan apa yang kita tanyakan atau kita diskusikan belum tentu memenuhi kebutuhan mereka atau keingintahuan mereka. Jadi ada waktunya kita kasih kesempatan mahasiswa. Ada 2 mahasiswa yang sudah terpilih. Tapi ada satu hal saya mau cerita sedikit. Cerita lagi. Jadi Silakan lanjut Pak. Lanjut. ini acaraku. Iya. Saya duduk lagi Pak. Duduk lagi. Kamu hanya tamu di sini. Tamu Pak, tamu. Iya. Ya udah nggak jadi cerita jadinya. Cerita lagi jadi kita ya Pak, dikit boleh Pak, dikit. Nah, tapi yang aku mau cerita sebenarnya, aku ingatkan. Tunggu dulu, ini biasa orang sibuk kan selalu banyak alarm. Tolong segera dibayar utangnya. Bukan. Pay later. Siapa yang ngomong gitu tadi? Itu ya, yang tadi ya, itu ya. Yang itu tuh. Parah. Walaupun bener jangan di sini ngomongnya. Iya. Atau langsung aja jadi kacau acara ini. Dah, lewatin dulu. Oh, siapa? Oh, Aura. Tadi ceritanya apa? Aku kan mau tahu. Nggak jadi, tunggu nanti. Sekali dulu lah. Nanti aja udah. Aura. Lu sih peleter. Iya. Padahal itu yang aku mau ceritakan. Aura Aura Quirunisa Zatira, Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya, itu maksudku. Itu ya. Oh iya, apa pertanyaanmu? Halo, jadi nama aku sebenarnya Aura Koirunisa. Koirunisa, Iya. kamu salah baca, lihat aja contohnya. Aura Koirunisa. Ya itulah. Ya. Tapi apa Aku kalau dari fakultas. Tolong lain kali bilang ibumu kalau melahirkan kamu lagi namanya yang lebih ringkas ya. Iya, lihat dong keluarga gue. Nggak kreatif. Bedanya cuman L, C sama I. Mario, Marco, Marlo. Oh, gampang ya, Pi. Iya. Tapi aku mau cerita sedikit kalau gitu soalnya. Ini soal nama. Jadi waktu kakaknya ya. Aura duduk lu ya. Kakaknya lahir. Ya, itu lagi ada pertandingan sepak bola kan, Piala Dunia gitu. Ibunya bilang, anak seminggu udah lahir, masa nggak disiapin namanya? Udah, minta neneknya aja gampang, aku ikut aja gitu kan. Lagi nonton. Kata Eyang, kamu yang harus kasih nama depannya. Wah, waktu itu aku lagi nonton, boleh. Mario apa? Mario Kempes. Andi Noya udah Mario aja nggak pakai Kempes. Akhirnya Mario. Pas lahir kedua, pas Piala Dunia lagi, ditanya lagi, aku bilang udah kasih nama Marco van Basten. Lahirlah dia. Ya, tapi kurang berprestasi di sepak bola. Di sepak bola. Sepak bola nggak usah ketawa, kakak gue. Hati lu. Jangan ketawa. Nah, baru yang ketiga Marlo. Aku bilang udahlah terserah. Terus ya namanya udah 6 tahun kemudian kan. 6 tahun kemudian lahirlah dia. Ibunya bilang namanya siapa? Udahlah ngarang-ngarang. Ibunya langsung bilang, oh ini Arlo aja Arlo. Apa? Itu ada merek Arloji. Nah. Terus udah tambah M supaya jelas. Jadi Mario, Marco, Marlo. Arloji. Nama gue base-nya jam. Filosofinya jam. Ya artinya menghargai waktu, disiplin. Betul. Datang tepat waktu di kehidupan. Iya. Iya soalnya waktu bikin gue emang konsepnya adalah, aduh gimana nih 2 anak kita kok kayaknya gak akan sukses ya. Kita bikin lagi aja ya. Bikin lagi aja kali ya. Yaudah deh yang ketiga kayaknya hoki nih gitu. Udah. Aura, udah kamu langsung aja Aura, kalau enggak rusak aja. Oh iya ada yang nanya ya, sorry lupa gue. Iya. Enggak tadi soalnya aku tuh ngomong gitu, Karama ketawa tapi udah gini-gini. Iya. Udah marah dia. Aura. Oke, Pertanyaan jadi aku ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Damn. Yang pertama buat Pak Andi dulu atau misalkan Om, dua-duanya. Pilih salah satu, perempuan. Dua lebih baik kamar lo. Wah. Jadi kan ada pernyataan dari Om Andi yang sempat viral di media sosial tentang sindrom anak tengah.
ya kan. Nah, Ini gimana kalau gue turun Karama yang naik ya? aku nggak bermaksud ke Kak Marco, cuma aku pengen tahu pendapat dari Om Andi. Apa benar anak tengah itu sering ada stigma kayak sering terabaikan dan tidak bahagia. Terus apakah ada peran penting dari seorang ayah untuk anak tengah gitu sih? Ya, Jadi bagus bisa juga. dijawab. Memang ada cuplikan ya. Waktu itu pernah ada cuplikan cukup viral berkaitan dengan aku bilang bahwa dulu anak tengahku itu tanda kutip kurang berprestasi, ya. Sempat ya ini fakta lah. Dia menyesal ikut hadir di sini sebagai contoh. Coba berdiri di sini menghadap ke sana. Di sini deh. Iya, menghadap ke sana. Ini namanya Marco. Nggak ada hak jawab. Nggak ada hak jawab. Oh emang anak tengah gak ada hak jawab. Jadi Marco ini. Bayangin nama aja lupa. Ya. Jadi sindrom anak tengah waktu itu aku cerita. Sebentar saya temenin dia di bawah. Ada sindrom yang memang baru belakangan aku tahu ya Aura. Sindrom itu sindrom anak tengah. Jadi waktu anak pertama lahir itu albumnya segini nih. Album fotonya. Begitu anak kedua itu drastis agak turun. Kita udah mulai bosan foto-foto. Ya. Lucu tapi ya lucu aja gitu lah. Tapi kalau ini lucu-lucu dibawa piknik, dibawa ke jalan-jalan, difoto, didandanin dan seterusnya. Anak kedua relatif turun. Ya itu rata-rata. Nah setelah sekian lama kami nggak punya anak, 6 tahun kemudian lahirlah Marlo. Lucu banget, ada mainan baru. Gitu ya. Lanjut. Ada mainan baru, albumnya tinggi lagi. Nah anak kedua merasa bahwa dia tidak dikasihi sama dengan kakaknya dan adiknya. Betul begitu? Jangan nangis, ini kan cerita aja. Jangan nangis dong. Jadi waktu itu kami nggak tahu kenapa ya anak kedua ini cenderung kalah sama kakak dan adiknya. Nah waktu kami dianjurkan ke psikolog dan psikolog bilang anak tengah itu ada sindromnya atau anak yang ya di tengah ini anak kedua dari 3 bersaudara ada sindromnya. Jadi perhatikan betul. Jadi jangan sampai kemudian terasa bahwa kasih sayang kepada anak kedua itu kurang. Sehingga dia merasa kemudian kecil. Waktu disuruh gambar pohon dan orang, dia gambar pohonnya besar, orangnya kecil. Itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya merasa kecil hati juga. Nah, langkah yang dilakukan oleh seorang ayah menurut psikolog waktu itu, jadi bapaknya harus lebih berperan untuk memeluk anaknya. Ya. Jadi sejak itu kami sering berpelukan, kami peluk anak gitu ya. Nah, misalnya gimana bro? Dan itu memang akhirnya kemudian dia mulai tanda kutip berprestasi kembali. Jadi jangan lengah, nanti satu hari kalian punya anak ya, jangan ada sedikit pun pembeda. Kita tahu pasti ada di dalam keluarga favorit ini, favorit itu, favorit itu. Kami, saya dan istri sepakat bahwa kita tidak punya anak favorit. Nah, jadi hati-hati ya, satu hari kalian punya anak, mungkin dalam hati kecil kalian ada anak favorit, tapi jangan terucapkan, jangan terlihat, jangan terasa. Treat mereka sama persis. Jadi itu untuk sindrom anak tengah, itu alasannya. Jadi banyak sekarang nggak harus anak tengah, depan, anak belakang. Sebanyak mungkin peluk anakmu. Kalau kamu nanti punya anak, peluk mereka sebanyak kamu bisa. Karena ternyata pelukan ayah, pelukan ibu itu membuat anak akan bisa lebih sukses, lebih mandiri dan kemudian lebih percaya diri. Ya, kasihilah dengan contoh pelukan itu ya. Terima kasih Aura. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Marco.